Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Ratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, tanda Yunus dalam Injil Lukas menyoroti tanda Yunus dalam sudut pandang yang lain, yaitu tanda Yunus di sini ditekankan bukanlah sesuatu yang dilakukan dan dialami Yunus, tetapi pribadi Yunus sendiri merupakan tanda bagi orang-orang Ninive dalam zaman dulu. Jadi, ungkapan tanda Yunus adalah angkatan ini tidak akan menerima tanda selain semacam tanda yang diberikan dalam diri Yunus. Kemudian pada ayat berikutnya, Yesus sendiri juga demikian, merupakan tanda bagi orang-orang sejamannya. Saudara saya terkasih, dengan demikian penduduk Ninive merupakan tanda yang menunjuk kepada hari penghukuman oleh Allah. Demikian juga halnya Anak Manusia bagi dunia sekarang ini merupakan tanda, yakni tanda bahwa hari penghukuman oleh Allah sedang datang, yaitu penghukuman yang pada asasnya sudah datang di waktu datangnya Yesus dan yang akan dilaksanakan kelak dengan terang-terangan. Bandingkanlah dengan Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 14. Pada hari pengadilan, bangsa-bangsa kafir, maksudnya non-Yahudi, seperti penduduk Tirus dan Sidon, akan diakui sebagai lebih terbuka terhadap kehendak Allah daripada bangsa terpilihnya, yaitu Israel. Maka, saudara saya terkasih, seperti Yunus pada zaman dulu, Tuhan Yesus juga mempunyai pesan keselamatan jika orang mau memperhatikannya. Kemudian disusul keterangan lebih lanjut, yaitu dalam ayat-ayat berikutnya mengenai penghukuman itu. Dalam hal ini disebutkan dua contoh dari orang-orang yang sikapnya terpuji, yaitu Ratu dari Selatan dan penduduk Ninive. Saudara saya terkasih, apa yang dimaksud dengan ayat yang menyebutkan Tuhan Yesus menampilkan sosok Ratu Selatan, Ratu Seba, dan penduduk kota Ninive sebagai suatu teladan, bahwa mereka yang justru adalah golongan orang-orang asing ini telah menyambut berita baik tentang Allah. Sikap yang baik dari Ratu Seba dan penduduk Ninive adalah merupakan suatu paradoks dari sikap-sikap orang Yahudi terhadap berita baik yang sedang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Khususnya para pemuka agama Yahudi malah tidak dapat melihat tanda yang diberikan Allah dengan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Celaka sekali kedegilan orang-orang Yahudi itu, karena mereka tidak dapat menggunakan matanya untuk melihat suatu tanda yang sebenarnya jelas nampak ada di tengah-tengah mereka.
Walaupun dalam ayat sebelumnya secara terang-terangan, Tuhan Yesus mengklaim dirinya lebih besar dari Salomo. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga mengklaim dirinya adalah pengkhotbah yang lebih besar daripada Yunus. Namun sayang, bangsa pilihan Allah tidak mengenali hikmat atau kehebatan dirinya. Saudara saya terkasih, pada waktu penghakiman nanti, mereka, sikap Ratu Seba dan penduduk Ninive, akan bangkit atau tampil bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Artinya apa? Sikap baik dari Ratu Seba dan penduduk Ninive akan menjadi suatu dakwaan, tuduhan, delik yang diajukan dalam penghakiman terhadap sikap-sikap orang-orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus ini. Khususnya pemuka-pemuka agama Yahudi yang justru tidak dapat melihat dan memahami bahwa sesungguhnya di depan mata mereka ada tanda yang lebih besar, yang lebih daripada Salomo dan lebih daripada Yunus. Sebab tanda itu ditampilkan sendiri oleh Allah sendiri yang sedang inkarnasi ke bumi. Saudara saya terkasih, apabila orang-orang Yahudi itu gagal melihat tanda sosok yang ada di hadapan mereka adalah Sang Allah sendiri, ketidakmampuan mereka memahami tanda ini bukanlah kesalahan Allah, melainkan kesalahan mereka sendiri. Karena mereka terlalu degil dan sombong untuk dapat melihat terang yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah maksud Yesus dalam ayat ini. Saudara saya terkasih, membandingkan mata dengan sebuah pelita. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sepertinya agak pincang, sebab pelita memberi terang dan mata adalah penerima terang. Tetapi maksud ayat ini adalah dalam hal terang, maka seluruh tubuh adalah bergantung pada mata. Kalau mata kita baik, maka manusia itu akan melihat cahaya. Apabila mata kita buruk, meski kita berada di lingkungan terang, maka seluruh tubuh pun akan menjadi gelap, sebab indera matanya tidak berfungsi dengan baik. Kiasan ini berkenaan dengan kehidupan rohani manusia. Akhirnya pada ayat terakhir memberikan konklusi, kesimpulan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa untuk hidupku. Bantulah aku untuk melihat semuanya itu. Bukalah mata hatiku, terlebih bagi aku yang kurang percaya dan ingin selalu menuntut bukti ini. Amin.